Bupati Sumedang mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia beserta rombongan ke Komplek Pemakaman Cut Nyadin, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan, sebetulnya kegiatan Hari Pahlawan di mana pihaknya berharap ada anak muda generasi penerus bangsa mengerti bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan hasil pemberian, tetapi dengan perjuangan yang sangat panjang, dan hal itu anak-anak kurang menyadarinya sehingga mereka tahu perang sudah selesai. Lebih lanjut, Risma mengungkapkan pihaknya akan menyisir seluruh pahlawan mulai dari Aceh sampai Papua. Setiap tahun mungkin akan mengenang para pahlawan di setiap daerah. Sebetulnya ini menyongsong Hari Pahlawan. Ya, saya coba dengan Pak Dirjen ini, ya kita yang pertama itu awalnya tuh saya pengen anak-anak muda, terutama generasi penerus itu mengerti bahwa kemerdekaan kita ini bukan diraih dengan pemberian, tapi dengan perjuangan panjang sekali. Termasuk kemudian sebelum Sumpah Pemuda itu ada perjuangan seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, Imam Bonjol gitu kan. Nah, itu yang anak-anak nggak sadari, seolah-olah perang kemudian selesai itu. Padahal itu perjalanan panjang sekali yang sebagian tokoh-tokoh perjuangan itu tergerak untuk merdeka gitu. Tidak mau dijajah artinya. Nah, terus saya coba kemarin ke Bung Hatta, makam Bung Hatta, saya bersihkan sendiri di makam Bung Hatta, kemudian nanti Minggu kita bersihkan makam Bung Karno, kemudian coba kita sisir, saya sampaikan. Kalau dari Pak pejuang dari Aceh sampai ke Papua, itu kira-kira kita bisa ketemu berapa, sehingga anak-anak nanti kita bisa ajari, kita berkunjung. Mungkin tahun ini mungkin kita akan adakan di Jakarta di makam pahlawan, mungkin tahun depan kita bisa adakan di Aceh atau di mana gitu. Nah, terus tiba-tiba keluar, iya Bu, itu makam Cut Nyadin itu di Sumedang. Masa saya bilang gitu? Masa saya bilang gitu? Iya Bu, ketemunya di situ gitu. Terus saya ngomong, aku kepingin ke sana lah, saya pengen lihat gitu kan, apa yang bisa kita sebenarnya ini jarang sekali di negara-negara atau di bangsa-bangsa lain di dunia. Paling tokoh itu 1 atau 2 gitu. Tapi di Indonesia ini banyak sekali tokoh yang saat itu memang berjuang. Namun juga karena keterbatasan dan caranya untuk menyingkirkan itu luar biasa. Coba kita lihat, kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin Aceh ya bagian dari negara kesatuan Indonesia. Tapi saat itu kan Jawa itu mungkin rasanya kayak masuk di negara lain karena ada kerajaan Jawa gitu kan. Jadi artinya saat itu memang luar biasa caranya, meskipun saat itu masih dalam penjajahan Belanda, dibuang Cut Nyadin ke sini itu di suatu tempat yang mungkin Cut Nyadin juga tidak pernah membayangkan akan bisa hidup di tempat lain gitu. Nah, contoh-contoh inilah yang pengen saya sebenarnya, karena saya menangani juga kepahlawanan. Jadi saya menangani kepahlawanan, Karang Taruna, saya coba buat konsep di mana anak muda, terutama generasi kita yang masih muda-muda, mungkin tidak mengerti bahwa kemerdekaan yang kita raih itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ada negara lain yang kemerdekaannya diraih dengan pemberian, tapi kita enggak, kita berjuang. Dan itu lama sekali prosesnya. Itu yang coba ini. Jadi kemarin cerita-cerita kita buka pahlawan gitu. Pak, itu makanan masuk, saya bilang gitu. Saya terus terang juga baru tahu. Nah, kalau saya aja baru tahu, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, kalau kemudian kita bisa ini mungkin mereka juga tidak akan pernah menyerah, anak-anak kita, karena melihat contoh-contoh yang
dicontohkan oleh para pejuang betapa saat itu berat sekali untuk mencapai Indonesia merdeka. Begitu. Bu, setelah melihat di sini Bu, ada rencana apa Bu? Iya, tadi saya cerita sama Pak Bupati, memang ada rencana dari daerah untuk membuat master plan penataan kawasan makam ini. Nah, nanti kita lihatlah desainnya. Mudah-mudahan kami bisa membantu dengan ya amin amin. Dengan anggaran segera yang terbatas, saya mencoba bagaimana kita bisa, kalau orang Jawa itu meniti, apa namanya? Bukan memulai, apa namanya? Menandai, betul, menandai makam-makam pahlawan, terutama yang saya akan coba nanti kita akan berputar untuk menemukan pahlawan-pahlawan terutama yang ya kondisi seperti ini kayak Imam Bonjol apa di mana dibuang di Makassar. Nah, seperti itulah. Nanti kita akan coba seperti itu. Bu, ada rencana pembebasan lahan nggak Bu? Iya, Pak, tadi ada rencana karena akan dibuat jalur baru begitu. Nanti kita lihat rencananya daerah dulu ya. Nanti mungkin juga saya tidak bisa sendiri, saya akan diskusikan selain dengan daerah juga dengan pemerintah Aceh, mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain juga, mungkin sejarawan, tidak bisa sendiri, sehingga ini merupakan Cuk Nyadin ini milik bersama. Makam Cuk Nyadin ini milik bersama seluruh bangsa Indonesia, seperti itu. Bagi Ibu sendiri Bu, sosok Cuk Nyadin itu seperti apa Bu? Terus terang saya pengagumnya beliau, karena ya saya bayangkan betapa beratnya saat itu gitu, perjuangan harus masuk keluar hutan. Saya lihat filmnya si Janda, saya lihat filmnya, jadi terus terang berat sekali saat itu, tapi beliaunya tetap kokoh. Bahkan saat itu ada salah satu anak buahnya menyampaikan kita nyerah saja, beliaunya tidak mau dan tetap berjuang meskipun sudah dibuang di tempat yang ya tadi saya katakan mungkin saat itu seperti ke negara lain gitu, karena dibuang ke Jawa begitu. Bu, setelah melihat ini kesannya seperti apa Bu? Ya sebesar beliau memang kita harus perhatikan ya. Yang pertama untuk menghormati beliau, yang kedua untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Demikian Aminang Ferry dan Iwan Ingki melaporkan.